kayaknya Faramis bagus nih. Why not? Gitu. Why not? Nah, Sikat. Bisa. langsung. tapi mumpung masih regular season sih. Trial error. Trial Iya. errornya emang tempatnya di sini soalnya. Cuman kemarin kalau kita lihat dari satu match itu aja ya, terlihat apa yang diinginkan sama Why Not terimplementasikan ke anak-anaknya. Anak-anaknya oke bos gitu. Itu dia makanya. Oke, dan kita akan lihat sekarang nih. Akankah racikan dari coach ini sesuai dengan apa yang diinginkan player? Hellcat masih di bench. Masih. Hellcat masih. Target ya. target khusus untuk Baloy. Ya ini jujur EVOS target bandnya kelihatan banget. Obvious juga ini salah satu signature dari Marcel. Dan kebetulan di patch terakhir juga dia dapetin perubahan yang lumayan oke. Jadi gua rasa memang target band ini di first pick apalagi cocok buat EVOS ya. Ya, apalagi kalau kita udah melihat ya bagaimana adanya Tricky juga sebagai mid laner dari EVOS dan aku mungkin ambil quotes dari Radar Overkill yang bilang EVOS ini kadang sering banget loh munculin mid laner yang out of nowhere tapi tampil. Ya, Kita ambil contoh kan banyak kan sebenarnya. banyak. Banyak banget. One out of nowhere tampil, Luminaire tampil. Tampil 2 kali. Tampil 2 kali, udah mau jadi roamer dulu kan. Ya, jadi pahlawan. Jadi pahlawan, jadi mid laner. Heeh. Terus siapa lagi banyak sih sebenarnya. Fredrin first pick. Oh, wait. Fredrin melepaskan banyak hero di first pick. Yang kemarin kita sempat lihat juga ada beberapa kayak Valentina muncul loh Lin di first pick. Oh iya, Leomor. Leomord lepas. Tapi gua mau berpikir ekstrim aja. Kalau sekarang juga Isun Sin posisinya bisa tergeser ke gol, Iya. Fredrin bisa saja ke XP dan penemu pertamanya juga kan Luke sendiri, Pak. Wah, tapi kalau misalkan di posisi kayak gini, yang ada di kepalaku malah ini pick Masya sih harusnya. Bisa jadi damage ya. Bisa jadi damage. Bisa jadi Masya, damage juga. Benedetta. Masya Benedetta karena udah ada muncul chip juga kan dan itu dia. Langsung muncul hero signature Langsung keluar. dari Luke. Dan ini juga merupakan salah satu hero yang sering banget dibawakan ketika dia berjersey Geek Farm. Coba Wait. lupakan itu. Oke. Export. Masih flex ya, Masih Xbox-nya flex. Ini bisa di jungle kayaknya. Dan masih bisa di EXP juga. Karena melihat potensi dari export EXP juga sangat-sangat besar. Lumayan bisa anti gank juga kalau misalkan dia udah punya immortal kan. Kalaupun nanti di gank sama chip, chipnya lumayan buang resource. Ya. Betul. Yang ada nanti fight back dari Geek Farm-nya. Ini enak banget ya, mereka udah punya chip. Mereka udah pasti megang satu laning jauh lah. Dan posisinya sekarang Masya. Yang siapapun nantinya, siapa yang mau berhadapan sama Masya gitu loh. Ya. Siapa deh yang mau 1v1 sama Masya gitu. Ya lebih ke cloud-nya pasti yang bakal lumayan tersiksa di sini. Karena target utamanya pasti ke gold lane dan mid lane. Ya. Walaupun mid lane ada beberapa adjustment ya, kayak statusnya dinaikin, diturunin, physical defense yang ditambah dan diturunin juga. Tapi in the end kalau misalkan ditabrak sama Masya juga pasti bakal kelimpungan. Benar-benar mau dia pakai spell apapun menurut gue bakal tetap terancam. Iya. Dan ngelihat dari bandnya nih, mid dan juga gold magical damage yang ditutup. Ngelihat adanya Masya masih perlu 2 carry lagi atau midnya utility, Be? Aku malah mikir mid lane-nya bakal utility sih. Mid lane yang buat team fight aja. Buat ngebantuin Chip dan Fredrin juga nanti di area turtle-nya. Lilia? Lilia boleh banget sebenarnya. Karena ada Hilda juga kan. Jadi Ice Queen bakal ngejawab di sini. Dengan line up dari EVOS yang emang benar-benar udah lebih memprioritaskan team fight early game. Harusnya mereka nggak boleh kalah sama turtle satunya. Ya, make sure dia kuat ya. Ya harus di make sure kuat sih. Cuma export juga true damage ini bisa pukul mundur, Be. Suyo, balik. Suyo. Bentar. Ini buat ngimbangin juga sih kalau misalkan ada perebutan dari turtle ya. Signaturenya Make It juga. Ini Suyo ini berarti jungle ya? Jungle. Jungle. Oke, match up. Karena bisa bilang ini pik-pikan nostalgia semua gitu jatuh ini, Prof. Iya emang. Karena ya mau gimana pun Suyo juga sekarang kan lagi populer banget kan. Ada beberapa yang pakai emblem assassin tetap. Ada juga beberapa yang pakai emblem marksman untuk cari adaptive penetration. Tapi buat setup di turtle atau snatch turtle, ini bakal memungkinkan banget. Karena kan punya soul saver retri. Kalau dibandingkan dengan Fredrin ya mungkin Fredrin lebih unggul untuk megangin turtle-nya ya. Tapi Jadi Lasit, bisa dipaksa reset. Lasit kayak Fredrin lumayan deh, Be. Ya Fredrin lumayan, tapi buat megangin turtle-nya kan jadi mau nggak mau ketika udah ngeliat Suyo, Fredrin ini bisa decide nih. Lepasin aja, reset aja turtle-nya. Ya. Fight orang dulu. Yang udah-udah banyak gitu ya, tapi Oh, wow ini signature oke. juga ini. Ini signature jadinya ya. Balik lagi, semuanya kembali. Semuanya kembali ke apapun yang mereka pegang sebelumnya gitu. Iya, Ya, iya. hero Dan nyaman ditambah Cetian juga ya untuk mengamankan mid lane-nya. Tapi untuk Granger dari Erlan ini lumayan nostalgia kita ke playoff yang kemarin di mana Erlan bisa mendapatkan banyak sekali point kill. Dan aku sempat baca beberapa kolom komen di sosial medianya EVOS ya season ini
Erlan bakal nabung lagi nih stack Sky Pierce dari siapapun yang bakal dihadapi. Let's see nih, apakah benar yang ditulis sama kolom komentar tersebut. Oke, kita lihat ya bagaimana ntar dividennya nih. Berapa persen nanti dari stack yang bisa dihasilkan ini. Berapa banyak cemilannya Erlan di Sky Pierce? Namun, pemain-pemain dari Geek pun mereka sudah ready untuk bisa membabat habis siapapun yang akan menjadi lawannya. Sesaat lagi kita akan langsung melihat seperti apa pertarungan yang akan ada di Land of Dawn. K-Unity pun sudah ready. EVOS Farm sudah ready. Jadi langsung saja untuk di hari ini. Epela Reda Bada Suaraja. Ramai sekali. Vibes malam minggu selalu terasa. Ya, Tapi ya ngeliat Hilda ya. Job Jesse akan sama, screaming udah galak banget Baloy. Ya, dia pasti akan ngasih poke damage yang lebih dalam ya. Biar key-nya juga nggak bisa rotasi. Wait. Dan bahkan dibikin tricky-nya biar nggak dapetin minion. Ya ini karena memang hero dari Setian ini midnya tuh kuat banget sih. Dia mau clear bisa, dia mau freeze lane-nya juga bisa. Yep. Dan Ki terpaksa nih harus nemenin dulu, nggak bisa dilepas-lepas. Oke, sementara itu sekarang Baloyski seperti biasa Baloy masuk. What? Ricky menjadi korban pertama Aboy mendapatkan menu pembukanya. First blood ini untuk Setian. Memang tadi baru kita bahas kan. Setian ini memang kuat. Tapi ya kalau ngelihat sampai first blood ini awal yang bagus banget. Ya, awal yang bagus banget untuk Aboy-nya sendiri terutama. Karena emang dia yang dari tadi juga ngebukain bagaimana wave minion, poke-nya juga, targeting-nya juga. Langsung maunya ke arah hero. Enak banget Setian nge-spam aja terus di awal-awal. Iya, yang penting kalau memang mau nge-freeze skillnya jangan kena minion. Jangan kena itu aja. minion, iya. Karena kalau once kena minion pasti bakal rugi banget. Oke, sementara itu untuk sekarang Ki harus mundur dulu. Gak bisa dipaksakan, hanya sisa 1 bar. Lagi-lagi ya. Tapi di top lane Albert. Oke. rotasi sedikit. Albert mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Viragar More masih ada. Belum level 4, belum ada lagi serangan selanjutnya. Ya mungkin kalau untuk Masya di awal ya beginilah Masya. Dia nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana banget. Mungkin di level 4 udah ada Thunderclap. Udah lumayan bisa ngasih impact. Ya, tapi dengan adanya Xborg EXP yang lumayan ngejawab Masya-nya juga ya. Jadi nggak segampang itu untuk bisa mendapatkan level 4 dan langsung connect ke area turtle. Dan seperti yang kita bilang tadi, kalau misalkan di awal, Fredrin nggak dapetin turtle ini bakal lumayan berat. Dan Oke, dan Luke sendiri adalah last. Insanity langsung dikeluarkan dan Luke bertahan dan tidak bisa. 3 player dari Geek berhasil tadi menghancurkan bagaimana defensif di area atas. Ya dia butuh space sih. Harus farming dulu. Bisa dibilang ini dengan turtle pertama yang didapetin Geek secara cepat. Konsep tank jungle-nya Iva sudah mulai patah ya. oh, tapi jujur ya, ini emang decision dari Geek Farm pas Kinetic langsung decide untuk ganyak EXP-nya. Wow, Talents Prediction. Sendirian lagi. Lagi Pak Pulung Baru bersama awal- Geekfa. Baru awal musim. Gak apa-apa, sendiri berani beda. Oke. Tapi ngeliat early-nya Geekfam lagi megang banget sih. Iya. Beda 1000 gold. Oke. Apa yang akan terjadi? Tentu sekarang Kenziski yang mulai maju ke arah terdepan, tapi ternyata Baloyski malah menjadi korban dan Ki menjadi orang terdepan. Namun mereka mendapatkan target yang begitu banyak dari Geek. Yup, baru banget. Belum ada beberapa detik dari gue bilang Geek unggul di awal. Pantang dipuji. Langsung dibalikin, gold 1100 hilang. Ya, modal shortcut ya tadi yang didapatkan sama Ki juga. Tepat sasaran juga di area mid lane. Karena laning yang sangat-sangat dinamis untuk melakukan team fight. Jadi mereka memilih untuk area mid lane dan Albert juga mendapatkan 3 kill participation. Early yang tadi dipegang sama Geek Farm langsung hilang, 1000 gold. Langsung imbang sekarang. Dibayar lunas. Dan malah tricky sekarang. Yep. Yang tadi udah sempat kena freeze, kena first blood. Jadi sama aja. Ya. Kayak nggak ada kerugian yang didapatkan sama EVOS jatuhnya. Oke, dan itu pun membuka akses mereka untuk menuju ke area river yang jauh lebih ke depan lagi ya, Lim ya. Lebih berani lagi untuk Karena invade dari tadi kan jungle. mereka di turtle yang pertama sebelum itu kekunci banget kan. Ya, Luke belum 4. Banyak lah, tadi faktornya banyak banget di total yang pertama makanya dilepas. Cuma sekarang kayaknya udah gak boleh dilepas lagi nih. Goalnya beda dikit doang, belum lagi mereka tinggal tunggu shortcut, mereka bisa ngambil landing jauhnya dulu. Pergerakannya lebih bebas dari Vox. Oke. Dan Ki sendirian, Ki langsung diajar tapi Ki masih bisa pergi. Ya lumayan bonyok ya, glowing udah jadi.
Ya berarti untuk nge-punish hero-hero yang memang lumayan badaknya bisa. Turtle? Yap, dan Ki sendirian sempatkan dia membagi rekan-rekannya. Walaupun Ki-nya pun sudah menghilang terlebih dahulu, namun sekarang tampaknya masih berhasil diamankan oleh Albert. Bahkan sekarang Marcelnya tertinggal sendirian. Marcel masih sempat bergabung bersama dengan rekan-rekannya, namun Baloy masih cukup berani. Retribution Albert. Lagi-lagi ya. Memang kalau udah senior, hitungannya tuh udah dahsyat banget. Udah parah sih emang. Dia tahu persis ya kalkulasinya seperti apa, kapan dia harus menggunakan retrinya. Beradu dengan My Kids. Yang kalau kita lihat My Kids, Sky Pierce first item. Waduh, langsung diketok kayak begitu ya. Dan Tricky kembali menjadi korban. Dan coba lihat Albert sendirian numpang lewat. Albert masih bisa bertahan. Ya, tujuannya memang defense aja. Sky Pierce first item, Be. Ya ini kayak mengingatkan aku dengan James Punks dari AP brand, MPL Philippines. Dia benar-benar langsung bikinnya first item banget untuk Sky Pierce. Dan nanti emang job desk-nya dia akan lari ke coin swing seperti biasa untuk bermain dengan Blade Surge. Ya, Tapi masalahnya harus bisa snowball sih untuk make it. dia pakai emblem assassin juga sih tadi. Berarti memang gak mau main farming, Be. Iya nggak mau main farming. Oke, Staraki akan sempat untuk bisa Baloy. mendapatkan lagi beberapa poin kill. Enggak ternyata. Oh tapi mulai berasa ke Baloy sih. Apalagi Iya. beberapa kali dengan adanya team fight atau skirmish yang terjadi. Ini Tricky juga udah ready dengan adanya Glowing One. Jadi Baloy harus respect sedikit. Walaupun dia ada di dalam rumput. Tapi bukan berarti damage-nya nggak cukup. Yap. Oh, mundur lagi. Siaman sih. Dari player gold masih Erlan ya. Yang Iya. paling tinggi. Yang ngeliat dari landing EVOS di awal. Erlan doang yang aman lah bisa dibilang. Dia menang laning, dia dapat turret juga di bawah. Dan ada 3 assist juga yang didapatkan. Jadi sangat oke untuk di early game seperti ini. Yap, sementara itu 2 melawan 3. Albert masih berusaha untuk bisa pulang. Tapi untungnya masih ada Tricky. Keras banget ini Baloyski. Gak bisa untuk dimakan ya. Karena Silent Rock Dreadnought Armor. Jadi paket lengkap defense ada. Gak mungkin dimakan sih. Enak nih, Erlan asisnya udah 3, udah mulai ngomel-ngomel deh nih. Wih, ini kok yang 3 bukan kill saya. Kebalik ya, kebalik. Asis doang nih. Tapi ya Turtle mungkin bisa jadi lahan kill juga untuk Erlan. By the way Erlan join berarti sekarang. Mereka akan 5 man dengan adanya shortcut. Gak ada masalah, Luke bisa join. Oke, Erlan butuh poin kill. Sebentar sekarang Baloyski langsung menuju ke arah belakang dan Tricky-nya malah menjadi korban. Tapi Turtle-nya tetap menjadi milik dari Albert dan juga EVOS. Bahkan untuk sekarang Baloyski yang tertinggal sendiri langsung dikeprak begitu saja. Luke, Baloy berusaha untuk bisa kabur. Luke hadir. Dan ada 1 poin kill sekarang udah dimiliki oleh Erlan. Erlan yang masih berusaha untuk bisa mengatakan damage-nya walaupun ada Last Insanity tadi. Tepat dilepaskan di tengah-tengah pertempuran. Pertukaran yang sebetulnya kurang adil karena mereka 2 ditukar 1. Tapi hasil positif dari EVOS Turtle yang masih ke mereka. Lagi-lagi ya last hit dari Albert. Tertuju ke area objektif. 2-1 EVOS jadi menang secara objektifnya. Ini yang sempat kita bahas tadi. Jangan sampai kalah dari segi objektif. Karena emang mereka udah bawa Fredrin. Mereka udah bawa chip bahkan ditambah lagi nih. Untuk fight 5-nya akan dipermudah. Dengan adanya shortcut. Sekarang tinggal menunggu setup. Menuju ke area Lord juga terutama. Team fight-nya akan ada di area bawah. Skirmish-nya mungkin bisa di atas. Karena kita tahu sendiri kan. Far lane-nya atau laning jauhnya bisa dimainkan sama Cloud dan Chip. Oke. Bom waktunya pun ada di XP. Luke ini semakin lama semakin berbahaya. Sementara kalau ngeliat dari Geek Fam, XP-nya ini lebih ke XP badan gitu kan. Yang dia akan poking damage di depan aja. Jadi pressure ke Golden ini beda. Kalau dari Geek dia akan under pressure banget. Kayak tadi Luke bakal tabrak belakang. Sementara kalau dari Geek Fam dia gak bakal tabrak belakang. Yap, dan sekarang Baloyski terjebak sendiri dan Baloyski ditarik ke belakang dan itu dia. Baloy menghilang, Tricky aman. Langsung ya. Kelihatan memang untuk makan di menit segini tuh udah bisa. Damage-nya tuh udah cukup. Dia ospek mulu tadi. Ya dan jangan lupa juga ya udah ada Malefic Roar dari Erlan. Karena dia juga udah bisa lebih mudah untuk mendapatkan damage ke arah Baloy. Lebih mudah nge-penet Baloynya juga. Yap. Weh. Ya. Hebat kamu Bud. Hebat kamu Bud. Dia turun gak? Turun dia naik. Dia turun apa naik nih? Ya, Kacamatanya pindah ya? Iya dia pokoknya lagi restream. Iya. Langsung kalian bisa kunjungi channel official Restreamer MPLID. Ada Geek Cadera. Keren ini Cadera. Hebat kamu Budi. Hebat. Iya. Boleh. Radiant Armor. Fleeting time juga udah jadi untuk Ki. Albert memang jadi fokus badan ya. Dia item defense langsung item defense keras, Be. Gak pakai Iya. cooldown reduction dan lain-lain. Coba lihat tuh Tricky, jalannya ditutup banget. Itu screening yang memang harus kayak gitu gak sih screeningnya? Karena bahaya juga gak sih buat Aboynya. Karena Aboy kalau misalkan sekali aja kena Feather Air Strike dia kayak ke-delete dari team fight. Oke, Baloy masuk ke belakang. Siapa lagi yang menjadi rekannya? Tapi ternyata Erlan
masih sempat untuk bisa menggocek dan juga menyelamatkan diri. Hanya satu sekarang Erlan mendapatkan poin ketiganya. Ya shortcut sempat dibuka. Bisa. Oke, 1v1, Flicker terlihat. Dikejar habis-habisan dan Luke masih bisa selamat. Itu tapi pressure yang bikin mereka akan stop dulu objektifnya. Dan dodge yang bagus dari Mike ya, karena dia sempat untuk Blade Surge ke belakang. Blade of Despair untuk Luke. Dia udah punya damage yang sangat-sangat masif sekali. Satu kali Thunderclap, Mike harus secepat mungkin untuk build itemnya sih. Jujur minimal Queen Swings agar dia bisa kabur dari kejaran Masha. Kayaknya ke Orax dulu. Orax dulu, oh Hunter. Hunter Cooldown. jadi. Kayak cooldown ya. Biasa King Kong style. King Kong style mainnya cooldown, tapi buat sekarang dibandingkan dengan Albert yang dia udah punya antik, dia udah punya Raden Armor juga, dia sangat bisa untuk membadani Aboy. Dia magic damage-nya pasti bakal ketahan. Paling tinggal nungguin aja sih untuk next-nya, Chestis Pauldron kah? Agar nggak bisa kena burst, dan itu dia yang aku maksud. Aboy sekali aja kena Feather Air Strike, akan sangat berasa dari Tricky. Dia nggak punya dash, dia nggak bisa escape dari area Feather Air Strike-nya. Dan pressure landing jauhnya juga ini bakal jadi sesuatu yang bikin Geek sulit. Mereka mau set up di objektif Lord-nya kah? Atau mereka mau defense di atasnya kah? Baloy. Oke, coba lihat di atas. Luke, 1v1 situation sebenarnya di bagian bawah. Baloy dan juga Ki masih mencari posisi. Fokusnya masih clear sih tadi untuk Luke kayaknya. Sementara ya Geek nggak boleh ngelepasin momen ini. Mereka harus paksa, mereka harus coba. Aboy? Kena boy, hampir saja. Kenzie terkena sekali, ada satu Win of Nether sekarang yang udah dimiliki oleh Erlan. Sementara itu akan seperti apa lagi pertempurannya, Lord? Kereset. Akhirnya mundur ya. Sebenarnya udah oke tadi ketika dari Luke-nya recall kan. Jadi shortcutnya nanti nggak bisa dimasukin Marcel. Dan sekarang, lagi-lagi Geek harus pegang. Nggak boleh sampai kelepas dari momentumnya. Ini kalau misalkan mereka lepasin sekali aja, Albert yang bakal pegangnya, tapi Waduh, langsung tertangkap basah. Tamatlah sudah kisah dari Kenzie barusan. What? Gold lane yang didapetin. Sinyal Oke, lepas. sementara Ki ya mencoba untuk bisa mundur lagi. Feather Air Strike menjadi satu pelindung yang begitu baik pula Marcel. Terkena beberapa hit. Tapi mereka terlihat masih mau kontes sih. Geek Fam mereka nggak mau ngelepas Lord ini dengan mudah. Vision yang dibuka oleh Baloy dan My Kids akan cari Vision. Baloyski mencoba untuk menjadi orang terdepan. Back Ada it, Marcel back it. sisa ditaker kalau sudah diajar. Dan Lordnya menjadi milik dari Albert. Maka sekarang My Kids siap pun harus meregang nyawa. Lah sisa di dia meledak. Dar. Penghilang langsung menuju ke arah Albert. Tapi Marcel hanya menjadi pundi-pundi tambahan untuk Erlan. Lord tetap untuk EVOS. Retribution Albert. Lagi dan lagi. wow. Senior atau jam terbang memang gak bisa bohong. Albert masih dengan Battle of Retribution-nya, Arpreser's Wrath. Yang ternyata targetnya bukan My Kids, tapi targetnya adalah Lord Lim. Dia tahu kalkulasi damage-nya. Minimal dia bisa memberikan 1000 sampai dengan 2000 damage dengan darah seperti itu. Dan Luke, yang lagi-lagi dia pakai Masha-nya targeting, ngedelete belakang. Dan menjadi kembalinya Masha dari Luke di season 17 setelah terakhir digunakan di season 15, 323 dan shortcut. What? Lagi? Kenzie kembali menjadi korban. Coba lihat Luke yang masuk terlalu dalam. Luke yang mencoba untuk bisa mengejar tadi, tapi Baloyski menjadi korban pula. Marcel menjadi orang terdepan guna untuk nge-defense lagi area dari satu bester yang ada di bagian bawah. Tapi Lord tetap menjadi milik dari Boss. Marcel down. Sementara itu coba lihat pergerakan May Kids mencoba untuk bisa menyelamatkan diri Aboy. Harus berhati-hati, Erlan memiliki stack yang sangat tinggi. Itu dia sudah mulai panen stack Skypiercer. Melepaskan Granger dari Erlan. Jawabannya belum ditemukan juga, tapi mid lane mulai masuk kembali. Hanya ada 2 player dari Geek, akan seperti apa lagi defense yang mereka buat. Wah, karena Bob. Tricky-nya sudah ada Feather Air Strike. Kenzie kembali, mereka punya tambahan satu defensif pula dan Baloyski kembali muncul. 3 base turret hilang, Geek Fam dalam ancaman yang cukup serius. Walaupun secara garis besar mereka masih bisa bertahan. Ya emang bahaya ya, kalau dalam area dari Dangerous Grass, Kumar bisa terjadi di manapun, di bush manapun, dengan trap seperti apapun. 2 kali berarti, shortcut. Itu dia. Kita lagi baca Innovanovac tadi barusan ya. Iya. Di bagian atas, benar-benar shortcut, di bawah Kenzie yang terjebak. Jadi Kenzie 2 kali tumbang, benar-benar di timing yang sangat-sangat buruk sekali. Yang pertama pas ada Lord, yang kedua pas Lordnya lagi merge ke area bawah sehingga Geek Fam kehilangan momentum Ki. Oke. Dan Ki-nya mencoba untuk bisa masuk ke area belakang, tapi Kids menjadi korban dan double kill. Penulas sudah stuck dari Erlan, bahkan terus sekarang coba Erlan yang masih berusaha untuk bisa masuk ke area triple kill. Maniac looking for savage.
karena masih menyisakan Aboy sendirian. Bisakah Erlan mendapatkan hal tersebut karena Maniac sudah di tangan? Wah, minionnya mulai masuk walaupun sama kayak waktu spawnnya tapi gak bakal dilepas. Oke, dan ini ada waktunya mereka mendapatkan kemenangan Aboy. Legendary untuk Erlan. Pembukaan yang sangat-sangat ganas. Sang macan putih melahap habis Geek Fam tanpa balas. Mungkin memang early game mereka terlihat sedikit kacau, tapi masuk di mid, late game mereka pegang semua kendali, semua ada di EVOS. Terlalu ganas, Prof. Terlalu dicabik-cabik ini mah. Ya sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dengan Granger Erlan ya. Ini juga udah pegangan banget, ini udah hero signature dia banget. Dengan Sky Pierce, dia akan menamai satu-satu siapa targetnya nih. Sky Pierce lagi. Semua di absen sampai dengan total 12 kill. Full item juga tadi. Dengan respect dari Wind of Nature, dia ganti dengan Rose Gold Meteor. Dan Maniac lagi. Minggu pertama bener-bener banyak banget Maniac yang terjadi. Panen Maniac. Hari pertama ada, hari kedua udah ada. Dan flank terakhir tadi sih, itu Ki bener-bener cari blind spotnya. Dia nggak ngincer Aboy karena dia tahu oke, Aboy masih ada pasif nih nggak bagus. Oke, berarti Dia tanda ganti. tanyanya, ini Ki atau Kenziski yang ada miss-nya? Wah, Karena posisinya mereka dari Kenziski lebih tepatnya ya. Kenziski-nya. 2 kali ketangkep sih itu lumayan fatal. lumayan Iya. kritikal juga. Dan kita tahu Kenziski ya, dia kan emang mungkin lumayan sering untuk menggunakan hero-hero anomali ya. Sun Gold Lane salah satunya, Shunshin Gold Lane. Jadi dibedakan dengan Cloud yang dimana dia emang lebih butuh untuk fight duluan ke depan. Ini ternyata agak berbeda dan langsung kondisinya berubah total. Wow. Gokil sih ini. Flanknya Pusing pala lihat. Tapi emang udah ada gambarannya lah. Dari awal kan Gold Lane-nya doang ini yang menang. Side lanes-nya yang mungkin di EXP kalah. Karena sempat kena geng. Terus turtle-nya juga yang pertama keambil. Tapi gara-gara satu shortcut dibalikin. Betul. Granger-nya Erlan dapat 3 assist. Yap. Bawahnya dapat turret, menang lagi. apa harus ditarget band guys ini? Granger Kebanyakan gak sih? Masya? Fanny tadi udah benar. Oke. Chusin udah benar. Oke. Ya. Kalau tambah Granger lagi ada yang lepas dong nantinya. Iya sih, bandnya memang jatah bandnya tambahin jatah band berarti ya. Habis ya tadi itu hero nyaman mereka. Kalau kita lihat dari season kemarin, ya dari season aktifnya Luke, Masya band atas. Ben atas. Udah bukan band bawah lagi. Nah coba sekarang kalau misalkan Fanny Ben, Masya Ben, Granger Ben, Chusin lepas. Ayo. Oke. YV lepas. Ya. Banyak. Bagus kalau Marcel. Tricky juga walaupun kena first blood tampil. Iya, selalu ada space ya. Selalu ada space. Space-nya dikasih banyak depannya. Banyak banget. Luke walaupun damage, tapi dia di depan. Dia tuh ngedorong langsung. Dan ini ngebubarin mungkin, orang. Dan ini mungkin jawaban dari teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa ya EVOS kok masih ngambil beberapa pemain yang senior lah, tanda kutip. Kayak bukan ngambil pemain yang sedikit banyaknya, itu pemain-pemain muda. Oke. Ya mungkin jawabannya karena ini, karena pengalaman mereka untuk bisa dengan tenang ngebalikin playstyle yang udah dipegang sama Geek Fam. Mereka langsung main pelan, main pick off-nya, bikin misplay musuh itu bener-bener jadi misplay yang blunder banget gitu. Yap. Oke, dan MVP MVP tiba. tiba, MVP Seperti tiba, biasa. MVP tiba. Ah, ini kira-kira siapa yang bakal jadi MVP tiba-tiba kita? Tiba-tiba MVP, Oh, apa? tiba-tiba MVP. Kayaknya kalau Albert gak tiba-tiba nih. Kalau Albert kayaknya alasannya karena dia berhasil ngambil banyak banget objektif. Jadi gamenya imbang. Gamenya jadi ngebuka buat Erlan. Dimulai dari turtle kedua ya tadi ya. Iya kayaknya. Dari turtle kedua, turtle ketiga, Lord juga yang hampir diambil sama Make It loh. Iya. Di awal sih bener-bener EVOS susah banget gerak ya. Sebelum kill level 4, sebelum kontes turtle yang pertama. Wah tapi tragedi Kumar di area bush bawah Dangerous Grass ini emang jujur ya kayak nggak bisa ditoleransi sih Lim. Karena hal tersebut yang ngebuka window besar banget untuk EVOS sehingga mereka bisa dapetin fight-nya, Lord-nya, dan Lord-nya pun langsung membabat habis 3 base turret. Ya mungkin ada di posisi serba salah Be. Kalau nggak nge-show sama sekali berarti dia nggak ngepok depan. Nggak front to back. Ngandelin Zetian doang bakal susah. Tapi kalau dia muncul, Luke akan matanya ke sana. Iya. Jadi agak susah sih memang. Tadi kondisinya nggak memungkinkan juga untuk Kenzi. Ya bukan timing yang dia harus masuk kan sebenarnya. Ini kan? Di sini, iya di sini. Timing yang emang dia harusnya nggak lewat situ. Karena dia nggak dapetin informasi apapun. Atau mungkin ya sekali lagi ya ini tidak dimainkan yang open sama close bush-nya. Yang dia kalau misalkan mainin matanya tuh yang di Ya. atas.
Itu yang mungkin belum dimainkan sama Geek Farm tadi. Ini sih bagus banget. Ya, dan di sini nih. Pas banget tadi. Ya itu tadi momen serba salah tuh. Kenzie tuh ya pasti harus nge-damage kan. Makanya dia agak sedikit ke depan. Tapi tiba-tiba Ki datang di tempat yang dari tempat yang nggak di-expect gitu loh. Ya dan animasinya kita di duluan gitu loh. Iya, Jadi di lu sini. mau kabur kemana juga udah langsung ikut. Udah kejar bener. Kayak targetnya juga ada 2 kan. Tadi kan ada Aboy, kalau enggak ya udah bakal langsung ke Kenzie. Dan ternyata malah dapat 2 yang lebih bagus karena ada My Kids dan juga ada Kenzie. Wow itu dia. Kasihan Kenzie ulang tahun enggak dikagetin sampai 2 kali. Waduh, Sering sih dikagetin. sering sih. Tapi ya gue bisa bilang inilah nasib Boldman gitu loh. Semua mata pasti akan menuju ke arah dia kan. Ya karena kan balik lagi ke trio mid-nya kan. Trio mid-nya menang, kadang dia menang. Tapi bayangin, Geek Farm udah menang trio mid-nya tadi. Tricky jadi korban first blood-nya Aboy. Iya. Top lane ternyata. 3 poin dead di awal. 3 poin dead di awal pokoknya. Tapi tiba-tiba langsung dibalikin. Jadi menurutku kayak emang trio mid-nya EVOS ternyata bisa ngimbangin Geek Farm. Walaupun dengan keuntungan 1100 gold tadi. Iya langsung lunas itu. Langsung lunas. Langsung kebalik. Dan saat gara-gara ada- itu Erlannya dapat assist, dapat uang, bawahnya tiba-tiba kalah. Makanya kayak susah juga tadi untuk kebalikinnya ya. Dimana memang kan gue udah bilang Masya ini bom waktu. Kalau dikasih waktu ya udah dia akan meledak nantinya. Ditabrak Xbox pun gak bisa nahan. Iya. Karena ya Xbox-nya juga di sini kan Vidaga armor pecah, udah langsung disamperin pasti sama Erlan. Iya. Tembak lagi. Aduh front to back sama Granger, Parsha. Agak susah sih. Iya, apalagi kan kita tahu ya, Granger Varsha ini lumayan bisa beberapa kali jadi combo juga kan yang sangat-sangat mampu nge-delete 1. Pakai Feather Airstrike, Dead Sonata, ya lu nggak bisa datang tim fight objektif gitu. Iya, Frontline tuh pasti bonyok. kombonya combo. Masalahnya jauh, BLDR. Iya, jauh nembaknya juga kan. Erlan Yang satu juga, jadi jauh, yang satu juga sama. Erlan juga damage-nya gila-gilaan ini. Dimaksimalin banget lah, 60 ya. 10.000. Jauh Dan disusul dengan Tricky juga ya di situ. Walaupun jujur Aboy masih pegang damage tertinggi, 61.000. Nyapok dari awalnya juga tadi kerasa. Dan Tricky mungkin karena targetnya memang Aboy. Jadi dia akan buka Vital Strike ke Aboy. Ya, kayak itu yang secara nggak langsung nge-delete dia dari teamfight. Itu dia. Makanya kalau tiba-tiba ada satu yang keculik, ya itu karena Tricky yang benar-benar bisa nge-delete 1 Aboy. Jadi Aboynya nggak bisa backup teman-temannya. Yang punya damage juga sangat minim dari Geek Farm. My Kids, Sky Pierce, tapi Sky Pierce-nya bisa dibilang di sini nggak terlalu aktif. Jadi ya jujur nggak bisa dapetin momentum yang mau dia gambarkan atau dia tunjukkan. Mungkin kalau kita referensi dari